Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Elvina Damayanti dari kelas 5B dengan nomor NIM 202000960111787. Di sini saya dari kelompok 4 yang mana mata kuliah administrasi supervisi ini diampu oleh Bapak Fikri Farkin MPDI. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang mana saya akan menjelaskan tentang pembahasan pertama tentang pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia mempunyai serangkai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan orang lain. Dengan pengertian lain, manusia tidak dapat memuaskan semua kebutuhan hidupnya dalam kesendirian. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama antar sesama manusia. Jadi kerjasama beberapa orang yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegasnya organisasi. Dilihat dari pandangan sistem organisasi yang ada dalam masyarakat, baik yang sederhana maupun yang rumit, kompleks, ia merupakan subsistem dari sistem makro masyarakat luas. Untuk memahami lebih jauh masalah organisasi sebagai sistem, perlu kiranya kita menelaah pengertian organisasi itu secara terperinci sehingga kita mempunyai landasan yang luas tentang organisasi itu sendiri. Memahami pengertian organisasi, ada baiknya kita mencoba mengutip beberapa definisi yang ditemukan para ahli yang telah banyak membahas masalah itu, terutama organisasi formal, yaitu Fayol dan Drucker. Menurut Fayol dan Drucker, organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dan mencapai tujuan. Menurut Prajodi pada tahun 1975, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya, organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi terdapat tugas-tugas yang harus dikoordinasikan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang telah dibentuk. Setiap organisasi apapun jenisnya membutuhkan aplikasi manajemen dalam pengelolaan tugas serta sumber daya yang dimiliki. Istilah manajemen atau pengelolaan itu sendiri adalah seni mengelola sumber daya yang tersedia dan sumber daya lain yang ada di dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tugas-tugas yang harus dikoordinasikan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang telah dibentuk. Setiap organisasi apapun jenisnya membutuhkan aplikasi manajemen dalam pengelolaan tugas serta sumber daya yang dimiliki. Istilah manajemen atau pengelolaan itu sendiri adalah seni mengelola sumber daya yang tersedia dan sumber daya lain yang ada di dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegasnya itu organisasi.
di mana organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri. Pada mulanya organisasi memang sederhana. Semakin berkembangnya waktu ke waktu, manusia itu semakin mendorong untuk meningkatkan bentuk organisasinya untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam, mulai dari sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks rumit. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyitoh, NIM 2020 0960111753 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang fondasi-fondasi organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu sarana yang dipandang cukup penting adalah dibangun suatu struktur organisasi yang efektif serta mempunyai ketahanan yang kuat. Efektivitas dan ketahanan suatu organisasi selalu berkaitan dengan kesanggupan para pembina organisasi itu mempergunakan berbagai prinsip atau landasan atau disebut juga dengan fondasi-fondasi organisasi yang tepat. Banyak istilah yang mempergunakan untuk fondasi organisasi. Misalnya, ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi atau landasan-landasan organisasi. Masalah lain yang sering kita jumpai dalam organisasi kita antara lain bahwa 1. Ada para pejabat dalam suatu organisasi kurang mengetahui atau meyakini tujuan organisasi tempat ia bekerja. Yang kedua, adanya organisasi yang dibentuk tetapi tidak mempunyai landasan pengembangan volume kerja. Yang ketiga, ada para pejabat yang mempunyai wawasan tentang bidang tugas yang hendak dilakukannya. Dengan demikian, ia tidak tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Yang keempat, sering terjadi kekembaran pekerjaan seseorang pejabat serta di pihak lain ada kesenjangan tenaga pada bagian tertentu. Yang kelima, kurangnya pengertian bahwa setiap pejabat, baik pada tingkat pimpinan sampai kepada tingkat yang paling rendah, harus mempunyai wewenang tertentu dalam bidangnya. Dan masih banyak lagi kejanggalan atau kekurangan yang sering kita temui dalam kehidupan organisasi dewasa ini. Keadaan seperti di gambaran di atas muncul disebabkan kurangnya perhatian para perencana organisasi pada penerapan fondasi-fondasi organisasi yang merupakan kerangka dasar yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi di masa mendatang. Karena itu sangat diperlukan kesadaran para pejabat atau para perencana suatu organisasi akan pentingnya menguasai dan sekaligus menerapkan fondasi-fondasi tersebut dalam kehidupan organisasi. Untuk melengkapi pemahaman tentang berbagai fondasi organisasi, kita mencoba menurunkan beberapa pendapat para ahli dalam bidang keorganisasian. Menurut Henry Fayol menyebutkan asasnya dengan istilah principles of organization, tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa yang dimaksudnya adalah asas-asas organisasi. Berbagai pendapat tentang asas organisasi dikemukakan sebagai berikut. Menurut James D. Monnet dan Alan C. Riley menyebutkan 1. sebagai asas koordinasi, 2. asas jenjang, 3. asas penyusunan fungsi, dan 4. asas staf. Menurut L.P. Alford dan H. Lursek BT, 1. asas tujuan, 2. asas wewenang dan tanggung jawab, 3. asas wewenang pokok, dan 4. asas penugasan kewajiban-kewajiban. Dan menurut Los A. Allen menyebutkan sebagai 1. tujuan, 2. pembagian fungsi, 3. kontrol, 4. pelimpahan, 5. pengawasan, dan 6. tanggung jawab dan wewenang.
Dan kemudian menurut W. Warren Haynes dan Yosef Elmassi menyebutkan sebagai 1. Kesatuan perintah, 2. Rentangan kontrol, 3. Asas pengecualian, dan 4. Asas jenjang. Beberapa pandangan yang disajikan dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa prinsip atau asas atau fondasi organisasi adalah cukup banyak dan bervariasi, namun kesemuanya merupakan suatu perpaduan yang mempunyai sasaran yang sama, yaitu penerapan asas-asas organisasi untuk peningkatan efektivitasnya dalam pencapaian tujuan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang beberapa fondasi organisasi, perlu kita untuk memberikan kajian yang lebih luas tentang beberapa fondasi di atas. Hal ini dimaksudkan agar kita mempunyai wawasan yang memadai tentang fondasi organisasi dan bagaimana penerapannya dalam organisasi itu sendiri. Tetapi tidaklah dimaksud untuk mendirikan seluruh fondasi yang telah dicantumkan di atas, melainkan akan dicoba untuk menelaah yang dirasakan sebagai fondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita presentasikan di waktu kemarin di pembelajaran supervisi pendidikan, supervisi dan administrasi pendidikan. Bahwasanya kemarin di kelompok 4 yang ditutori dan dimoderatori oleh saya sendiri dan Sita Masintoh serta Alvina Damanyadi. Di kelompok 4 dijelaskan bahwasanya yang namanya organisasi itu sangatlah penting sekali, karena untuk mencapai suatu proses tujuan harus didasarkan dengan adanya organisasi yang baik dan benar. Nah, saya akan melanjutkan tentang yang kemarin di makalah itu yang bagian C dan D, yang mana yang C itu dijelaskan proses pengorganisasian, yaitu dan ada empat proses, yaitu perincian pekerjaan. Ada 3 proses pengorganisasian, itu ada 3, yaitu perincian pekerjaan, pembagian beban, pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan sebuah organisasi. Nah, 3 itu sangatlah penting. Kenapa? Karena sebuah proses organisasi tanpa adanya 3 itu, perincian tata letak kerja serta pembagian tugas, yang terakhir pengadaan dan pengembangan, tanpa adanya tindakan, maka sebuah proses tidak akan berhasil, terutama dalam hal organisasi. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan dalam organisasi itu ada 6 materi yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwasanya kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan kejadian, kedudukan pemimpin, memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, karena pimpinan adalah penggerak sebuah atau beberapa kelompok. Jadi yang namanya dalam sebuah kekuasaan dalam organisasi itu harus jelas dilaksanakan. Artinya, kalau dalam sebuah organisasi itu tidak adanya kekuasaan, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena sebuah pekerjaan atau sebuah organisasi itu bisa berjalan karena adanya sebuah kepala. Nah, kepala disitulah yang menyuruh. Yang namanya dalam sebuah kekuasaan dalam organisasi itu harus jelas dilaksanakan. Artinya, kalau dalam sebuah organisasi itu tidak adanya kekuasaan, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena sebuah pekerjaan atau sebuah organisasi itu bisa berjalan karena adanya sebuah kepala. Nah, kepala disitulah yang menyuruh mekanisme, yang mengatur, serta yang membawa keorganisasian itu menjadi sebuah keberhasilan yang gemilang.
Apa saja itu dalam sebuah kekuasaan organisasi? Yang pertama yaitu memperlihatkan secara jelas dan logis posisi kita. Yang kedua, mendengarkan setiap reaksi orang lain. Yang ketiga, libatkan semua dalam diskusi dan temukan masalahnya. Yang keempat, jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik. Yang keempat, usahakan jangan dulu melakukan pemungutan suara. Yang kelima yaitu usahakan jangan dulu melakukan pemungutan suara, melempar koin atau menyerahkan untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keenam yaitu jangan terlalu terpaku dengan pemilihan situasi. Itulah yang harus dilakukan agar kekuasaan dalam organisasi itu bisa organisasi dalam sebuah sebuah apapun itu, organisasi dalam bidang apapun itu, maka itulah yang harus dilakukan agar organisasi itu bisa berjalan baik tanpa ada hambatan suatu apapun. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk menyikapi atau menyimpulkan apa yang sudah dibahas kemarin di waktu presentasi kelompok 4. Dari saya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.